Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kesempatan berbahagia di hari Jumat yang baik ini, saya ingin mengutip pesan dari tokoh dunia ternama, Abraham Lincoln, yang berkata, "The best way to predict the future is to create it." Cara terbaik meramal masa depan adalah dengan membuat masa depan sesuai harapan kita. Petuah Presiden Amerika Serikat ke-16 ini sama dengan nasihat nenek moyang kita, bahwa masa depan ada di tangan kita. Dalam konteks menjawab kapan pandemi akan berakhir, maka kitalah yang bisa menjawabnya. 270 juta lebih masyarakat di 34 provinsi dan 514 kota di lebih dari 13.000 pulau yang bisa menjawabnya. Maka periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 adalah ajang pembuktian bahwa kita mampu mewujudkan masa depan impian dengan melakukan semua tindakan pencegahan yang perlu dilakukan. Tetaplah disiplin protokol kesehatan agar tetap aman dari ancaman penularan COVID-19. Tetap gencarkan tes, lacak, dan isolasi atau 3T, testing, tracing, dan treatment, agar indikator PPKM tetap merefleksikan level 1 atau terkendali. Dan percepat program vaksinasi agar mencapai 70% sasaran di akhir tahun ini. Menambah kekebalan bersama yang telah berhasil mengurangi angka hospitalisasi atau perawatan rumah sakit dan memotong angka kematian dengan drastis. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, penurunan mobilitas dan pembatasan perayaan Hari Natal 2021 dan perayaan Tahun Baru 2022 akan menjadikan potensi kerumunan jauh lebih rendah dan pada akhirnya akan memutus transmisi dan menutup ruang bagi COVID-19 merajalela lagi. Kemampuan bersama kita menghadapi periode Nataru kedua kalinya dalam pandemi ini akan membuktikan kekompakan kita untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga kenaikan kasus COVID-19. Terlebih lagi, kita akan buktikan ketangguhan kita melawan musuh tak terlihat, virus SARS-CoV-2 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketangguhan bukan saja diperlihatkan dengan kemampuan melewati masa krisis, seperti di bulan Juli 2021 kemarin. Tapi, dapat juga dengan menunjukkan kemampuan mengurangi resiko, belajar dari kejadian masa lalu dan di negara-negara lain, serta kebolehan menyesuaikan diri dengan situasi. Terbukti, ketangguhan masyarakat Indonesia yang mampu melewati gelombang kedua kenaikan kasus di pertengahan tahun 2021 berhasil menurunkan tingkat kondisi Indonesia, atau yang kita kenal dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari level 4 ke level 1. Pada masa PPKM darurat, kasus meningkat tajam. Bahkan, pernah mencatatkan 56.000 kasus dalam satu hari, dengan kasus aktif lebih dari 1,5 juta orang. Kecukupan tempat tidur atau bed occupancy ratio pernah mencapai 80%, dan positivity rate atau persentase orang yang positif dari tes COVID-19 harian lebih dari 10%. Namun dengan mobilitas yang diturunkan sampai dengan 30%, pengetatan protokol kesehatan seperti pemakaian masker ganda, dan pengurangan kapasitas ruang publik sampai hanya dengan maksimum 25% dari batas maksimum, kita berhasil melewati itu semua dan mencatatkan indikator kasus harian yang di bawah 400 kasus di 7 hari terakhir. Angka kematian di bawah 0,1% dan BOR di angka 3%. Maka dari itu, saya percaya bahwa masyarakat dapat beradaptasi dengan berbagai pengaturan yang tercantum dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Inmendagri terbaru tersebut menyatakan bahwa selama periode Natal Tahun Baru 2021 dan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022,
semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, semua memastikan satuan tugas penanganan COVID-19 sampai dengan ke tingkat terbawah, seperti di tingkat rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, semua bekerja maksimal dalam kapasitas penuh. Inmendagri juga meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya, diantaranya ada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, semua bekerja sama dengan pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola mal, dan pelaku usaha untuk bekerja sama lebih erat dalam menyuarakan langkah pencegahan dan penegakan disiplin prokes. Kami serukan kepada asosiasi mal dan pusat pembelanjaan seperti APPBI agar meningkatkan anggotanya kewajiban menjaga ruang publik aman dari COVID-19. Pastikan aplikasi Peduli Lindungi difungsikan di setiap pintu masuk agar tidak ada kasus aktif yang dapat berkeliaran di mal atau pusat pembelanjaan. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh pasar dan kantor-kantor. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami selalu mengapresiasi semua kontribusi anggota masyarakat, dari pejabat tinggi, perwira TNI Polri, tenaga kesehatan dan relawan, sampai dengan ibu rumah tangga dan anak-anak yang membawa kita ke situasi yang lebih baik ini. Nah, kali ini saya akan mengapresiasi peran penting Satuan Pengamanan atau Satpam, penjaga pintu hotel, dan petugas front office yang selalu memastikan penggunaan aplikasi oleh tamu dan pengunjung di tempat mereka. Kepada Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI, kami ucapkan terima kasih banyak atas profesionalitasnya selama ini. Memastikan ruang publik aman dari COVID-19. Meski banyak yang kurang memahami peran penting Bapak dan Ibu Satpam dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tapi, penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ada di tangan Satpam, penyambut tamu, dan karyawan di front office. Kami meminta dengan sangat jaga peran penting ini, karena Bapak Ibu sekalian adalah penyelamat dan pelindung nyawa orang lain. Dengan memastikan hanya pengunjung yang sehat, negatif COVID-19, sudah tervaksinasi, yang dapat masuk dan berinteraksi di tempat yang Bapak Ibu sekalian jaga. Tindakan sekecil apapun yang mencegah kita balik ke situasi dan kondisi gawat darurat adalah tindakan heroik yang perlu kita apresiasi. Bagi kepada para pekerja, kami meminta menjadwal ulang tradisi pulang kampung atau mudik pada saat Natal dan Tahun Baru. Ini tentunya untuk memastikan bahwa sirkulasi virus tidak berpindah dari kota ke desa. Karena potensi kerumunan di berbagai moda transportasi akan berpotensi menimbulkan klaster baru di kampung halaman. Bahkan, terlebih bahaya lagi menciptakan klaster-klaster keluarga baru yang bermunculan. Demi orang tua dan kerabat di kampung halaman, kita jadwal ulang di saat yang lebih tepat, saat yang lebih aman, dan resiko kerumunan tidak ada. Sudah terbukti bahwa dampak mudik Lebaran 2021 dan mobilitas tinggi di Nataru tahun lalu menimbulkan siklus penularan baru. Pada saat libur Idul Fitri tahun 2021, mencatatkan penambahan kasus harian bahkan sampai dengan kisaran 50.000 atau lebih dari 1.000% naiknya dari periode bulan sebelumnya. Libur kolektif Maulid Nabi dan Natal ya tahun 2020 juga telah menambah lebih dari 5.000 kasus harian baru atau naik 100% dari bulan sebelumnya. Oleh karena itu, Inmendagri melakukan pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara atau ASN, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan karyawan swasta selama periode libur Nataru. Kepada mereka yang patuh dan tegak lurus terhadap peraturan dan perintah atasan, kami ucapkan banyak terima kasih.
Mendagri juga meminta Pemda untuk meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Januari dan mengatur aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak. Satpol PP, Satlinmas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta pemadam kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul, berkerumunnya massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, atau pusat pembelanjaan dan restoran, tempat wisata, serta fasilitas ibadah selama periode libur Nataru. Bagi umat Kristiani yang akan beribadah dan merayakan Hari Raya Natal 2021, pemerintah meminta agar gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah yang bertujuan menjamin keamanan dan keselamatan jemaat selama melaksanakan ibadah dan perayaan Natal, termasuk dengan menyediakan opsi kepesertaan ibadah secara hybrid, yaitu secara berjamaah, kolektif di gereja, dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja, agar kapasitas gereja tentunya tidak melebihi dari 50% dari batas maksimum. Kami yakin KWI, PGI, dan organisasi keagamaan Nasrani lainnya sudah punya rujukan prokes dan peraturan ibadah yang baik. Karena ini merupakan Natal kedua yang kita alami di masa pandemi COVID-19. Maka tetap jaga kesehatan dan kehangatan di rumah bersama keluarga. Ini bukan tahun baru pertama kita tidak berlebihan merayakan. Ini kali kedua kita merayakan dengan bersyukur, dengan hikmat, di rumah saja bersama dengan orang tercinta dan keluarga tersayang. Ingat, masih ada resiko lain yang perlu diperhatikan masyarakat. Potensi bencana alam, banjir, longsor, atau potensi bencana hidrometeorologi, seperti prediksi dari BMKG, baik dalam konteks kesehatan maupun bencana alam, tentunya mencegah dan kesiapsiagaan jauh lebih baik daripada mengobati dan merehabilitasi atau merekonstruksi. Oleh karena itu, mari kita antisipasi, kita cegah terjadinya gelombang ketiga kenaikan kasus. Tetap taat prokes, terutama 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Lalu kita tingkatkan cakupan vaksinasi. Saat ini sudah 44,7% dari 208 juta sasaran vaksinasi yang telah disuntik lengkap. Tapi target kita adalah meningkatkan capaian ini sampai dengan 70% di 31 Desember 2021. Tepat sebelum jam 24.00 saat tahun berganti. Vaksin yang sudah kita terima di Indonesia sudah banyak, sudah hampir 360 juta. Dan jutaan lainnya akan terus berdatangan termasuk pada akhir pekan ini. Maka segera divaksin bagi yang belum dan lengkapi bagi mereka yang baru menerima 1 dosis. Pastikan cakupan vaksinasi terutama pada lansia tinggi, terutama di semua provinsi dan kabupaten yang masih rendah. Ingat, vaksin dapat menekan angka kematian dan perawatan rumah sakit hingga turun drastis sejak dilakukannya vaksinasi secara gencar di seluruh dunia. WHO menjelaskan bahwa fungsi vaksin tidak hanya diukur dari efikasi, namun dari kemampuan vaksinasi memberikan memori kepada sel tubuh kita untuk selalu membangun benteng pertahanan atau imunitas. Setiap kali virus yang sama bisa masuk datang menyerang kita. Seperti video yang berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19.
Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayo kita pakai masker, ayo cepat vaksin, ayo kita kendalikan pandemi. Hanya dengan bersama kita bisa menang melawan virus corona. Terima kasih banyak, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat dari saya. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan.